Bukan kayak COD, ya. Bukan kayak COD motor Mio A. Bukan, teman-teman ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang lokasi atau letak Indonesia berdasarkan astronomis, geografis, dan juga geologinya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya. Dan ya, selamat menikmati pembelajarannya. Oke, selanjutnya, apa yang kita akan pelajari secara detail teman-teman? Tadi kita akan belajar tentang letak astronomis, geografis, dan geologis ya. Tapi untuk letak geologis kita akan dibahas pada part kedua ya, karena memang videonya cukup panjang ternyata teman-teman. Jadi ya tunggu aja di part kedua ya. Oke. Nah kita langsung ke pembahasan teman-teman. Letak astronomis adalah suatu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Boleh nih teman-teman dicatat aja ya. Garis lintang itu adalah garis yang sifatnya horizontal. Sedangkan untuk garis bujur itu yang vertikal. Gitu ya teman-teman ya. Vertikal dan ini horizontal. Oke. Letak astronomis termasuk ke dalam letak absolut. Nah, hal tersebut karena letak ini tidak dipengaruhi oleh letak lainnya. Mungkin ini jadi pertanyaan bagi teman-teman ya. Apa itu letak absolut? Dan kenapa letak absolut itu tidak dipengaruhi oleh letak lainnya? Nah, kita akan bahas ya nanti ya. Nah, tadi karena letak astronomis itu berdasarkan bujur dan juga lintang, berarti Indonesia kira-kira di mana gitu kan? Oke, ini mungkin sering sekali dibahas di platform YouTube atau di website atau dimanapun gitu ya, bahwa Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada lintang utara dan lintang selatan? Dengan pertanyaannya ya, karena teman-teman secara sadar atau tidak sadar, ini gambarin ya, bahwa Indonesia itu ada yang berada di belahan bumi utara dan ada di belahan bumi selatan. Jadi bener-bener Indonesia itu terbagi dua, teman-teman. Nah, jadi gini loh. Ada yang di bagian utara nih, ada yang di bagian selatan. Dan Indonesia tepat berada di tengah-tengah. Ada yang tahu garis yang di tengah-tengah ini apa namanya? Ya, namanya adalah garis khatulistiwa gitu ya. Khatulistiwa itu adalah garis yang, ya, garis tengah dari bumi itu sendiri, teman-teman. Makanya ada 6 derajat lintang utara, berarti ya 6 derajat lintang utara, dan di sini ada 11 derajat lintang selatan. Gitu, teman-teman. Terus 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Oke, dengan garis khatulistiwa melintasi pulau besar seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Dan sebagian besar wilayah Indonesia berada di belahan bumi selatan. Nah, gitu ya. Jadi, sudah terbelah gitu Indonesia itu, tapi paling dominan itu berada di bagian selatan. Gitu ya. Gimana sih kalau misalkan digambarkan dalam peta atau misalkan dalam globe? Nah, gini teman-teman. Tadi ini adalah 6 derajat gitu ya, lintang utara. Kita gambarkan ya. Oke. Nah, kita gambarkan juga 11 derajat lintang selatan. Nah, seperti ini kira-kira ya. Khatulistiwa itu ada di tengah-tengah. Kita bikin garis putus-putus saja lah ya. Ini khatulistiwa teman-teman. Bagaimana kalau misalkan garis bujurnya? Berarti ini yang 95 gitu kan. Nah, terus di sini yang 141. Berarti Indonesia berada tepat di kotak ini teman-teman. Gitu ya. Paham ya sekarang ya? Next. Nah, ternyata itu ada dampaknya teman-teman. Dan sengaja aku buat dampaknya ini sama aku tulis secara berurutan. Supaya mudah dalam berpikir atau dalam bernalarnya gitu ya. Dampaknya yang pertama adalah matahari di Indonesia sepanjang tahun ada. Gitu ya. Mungkin bertanya lagi teman-teman gitu ya. Emang ada di belahan bumi yang gak ada mataharinya? Nah, ternyata teman-teman mungkin pernah tahu atau pernah belajar mengenai gerak semu tahunan matahari. Jadi gerak semu tahunan matahari itu
matahari seperti berpindah dari utara ke selatan gitu kan. Nah, ketika matahari lebih banyak di utara, otomatis utara itu kan musim panas, ya kan? Lebih banyak intensitasnya terkena cahaya matahari. Tapi di belahan bumi selatan, dia itu mengalami musim dingin, teman-teman. Nah, gitu ya. Sedangkan kalau misalkan matahari berpindah ke selatan, artinya di bagian selatan, dia itu cenderung musim panas, sedangkan di utara musim dingin. Itu aja kebalikannya. Pertanyaannya adalah gimana kalau Indonesia gitu kan? Nah, kalau Indonesia, karena dia ada di Khatulistiwa, tepat berada di tengah-tengah bumi, nggak sampai adanya musim salju. Kan kalian nggak pernah lihat ya, Pulau Jawa tertutup dengan salju. Nggak pernah kan? Di dia, karena apa? Indonesia terkena sinar matahari sepanjang tahun. Mau itu ada di utara atau misalkan di selatan, radiasi atau panas dari cahaya matahari tetap terkena khatulistiwa, teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, karena matahari sepanjang tahun, maka dampaknya Indonesia punya iklim tropis. Kok bisa gitu ya? Karena teman-teman, Indonesia itu kan negara kepulauan. Kalau misalkan kena sinar matahari secara intensif, otomatis ya di sini akan ada banyak penguapan gitu kan, evaporasi, transpirasi atau evapotranspirasi, sehingga itu dapat menjadi modal untuk kondensasi, teman-teman ya. Kondensasi itu ya jadi awan, nanti hujan. Nah, kalau misalkan sudah beriklim tropis, banyak curah hujannya dan kena sinar matahari sepanjang tahun, pengaruhnya adalah ke hutan hujan tropis Indonesia itu semakin banyak. Terus karena hutannya lebat, keragaman flora faunanya tinggi. Oke, itu pengaruh terhadap iklim. Lalu, yang selanjutnya adalah pengaruh terhadap zona waktu, teman-teman. Jadi, garis lintang dan garis bujur, khususnya ini garis bujur ya, dia dapat mempengaruhi zona waktu. Setiap 15 derajat dari garis bujur itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Gitu ya, perbedaan waktunya 1 jam. Maksudnya gimana sih? Oke, aku gambarin lagi. Misalkan ini garis lintang nih. Nah, garis bujur, sorry. Garis bujur ya. Ini 15 derajat, gitu kan. Maka, di sini ada garis bujur lagi, gitu kan. Set garis bujur. Nah, ini 15 derajat lagi nih. Nah, maka setiap perbedaan 15 derajat antar garis bujur, itu teh menghasilkan perbedaan waktu 1 jam, teman-teman. Itu. Makanya, Indonesia punya 3 zona waktu. Ini ada WIB kan, ada WITA, dan ada WIT. Kalau WIB itu GMT plus 7, WITA GMT plus 8, dan WIT GMT plus 9. Nah, selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis termasuk dalam letak relatif. Tadi kan ada yang namanya letak absolut. Nah, sekarang letak relatif juga ada. Yaitu salah satu letak berdasarkan posisi objek lain yang dapat mempengaruhi gitu ya. Maksudnya apa sih? Oke, tak jelasin ya. Kita jelasin dari lokasi atau letak absolutnya dulu. Letak absolut itu bisa digambarkan seperti pada bidang Kartesius gitu ya. Ada X, ada Y gitu kan. Misalkan objeknya ada di sini nih. Objeknya A gitu ya. Atau misalkan letak A. Tinggal tarik garis saja. Nah, ini Y-nya berapa? Ini X-nya berapa? Gitu kan. Maka koordinatnya adalah X dan Y. X ini menggambarkan garis bujur dan Y itu menggambarkan garis lintang. Ya. Tapi berbeda dengan letak relatif, teman-teman. Oke, teman-teman, gini. Kita bermain imajinasi dulu ya. Misalkan teman-teman ditelepon sama tukang ojek, misalkan. Oh, ditelepon. Maaf, Mas, Mbak, kira-kira posisinya di mana ya? Gitu ya. Kalau dia ngejawab gini. Oh, rumah saya itu di seberang jalan. Terus sampingnya adalah sekolah SD. Coba kalau misalkan sekolah SD itu tiba-tiba dihancurin, kan? Terus diubah jadi toko roti. Maka kalau misalkan kamu tetap ngasih taunya di samping SD, aku jamin tukang ojeknya bakal kesesat. Kenapa? Karena nggak ada SD di sana. Yang ada toko roti. Nah, berarti kan definisi atau
letak dari rumah kamu berbeda, bukan di samping SD lagi, tapi di samping toko roti. Itulah maksudnya dari relatif, teman-teman. Gitu. Kita lihat ya, Indonesia terletak antar 2 benua dan 2 samudra. Apa aja 2 benuanya? Yaitu benua Asia di utara, benua Australia di selatan. Samudranya apa aja? Yaitu Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat dan selatan. Perubahan letak dapat terjadi akibat aktivitas tektonisme. Nah, tadi ya, misalkan, oke, ini kan Australia, teman-teman. Australia itu tepat berada di selatan. Coba kalau misalkan Australia pindah ke atas karena adanya aktivitas tektonisme. Misalkan ya, teman-teman ya, misalkan nih. Kalau misalkan kalian tetap ngasih letak Indonesia berada di selatan, atau misalkan Australia itu ada di selatan Indonesia, maka ini nggak lagi relevan. Kenapa? Karena Australia sudah berada di timur Indonesia. Betul nggak? Dan yang perlu digarisbawahi, lokasi atau letak relatif itu tidak hanya digunakan pada letak geografis, tapi semua hal yang memperlihatkan lokasi atau letak berdasarkan objek lain. Contohnya adalah tadi, ditelepon sama tukang ojek, misalkan gitu kan. Nah, lalu apa dampaknya, teman-teman? Dampaknya yang pertama, Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Hal tersebut disebabkan oleh angin muson, barat laut, dan tenggara. Nah, yang selanjutnya adalah lintas dunia. Letak Indonesia tadi ya di 2 benua dan 2 samudra, menjadi lalu lintas dunia mempengaruhi kondisi sosial budayanya, teknologinya, dan perekonomian Indonesia. Nah, lalu emang apa untungnya gitu kan? Untungnya yang pertama menjadi lintas perdagangan internasional. Bukan nasional lagi, teman-teman. Bukan kayak COD, ya. Bukan kayak COD motor Mio A. Bukan, teman-teman ya. Terus, negaranya adalah agraris. Kenapa negara agraris? Karena tadi ada 2 musim dan juga salah satu musimnya adalah musim penghujan. Gitu. Yang ketiga adalah keberagaman budaya. Kenapa bisa keberagaman budaya? Karena Indonesia tadi menjadi lintas ya. Jadi lintas perdagangan, untuk nanti ada interaksi, saling berbagi pikiran, termasuk saling berbagi budaya. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Tetap dukung kami dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa untuk follow @education dan tetap geosantuy. Terima kasih dan sampai jumpa.